Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Zatul Mutia dengan NIM 211050379. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tekstologi dan juga kodikologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk tentang teks. Kemudian, teks adalah kandungan naskah yang bersifat abstrak dan hanya dapat dibayangkan. Teks dapat berupa lisan, tulisan, dan juga cetakan. Isi yang terdapat di dalam teks yaitu ide dan amanat pengarang kepada pembaca. Maka dari itu sering terdapat julukan yaitu naskah muda teks tua. Selanjutnya ada 10 prinsip untuk meneliti karya-karya sastra. Prinsip ini hanya sekedar sebagai pedoman menyeluruh. Yang pertama ada tekstologi, menyelidiki sejarah teks suatu karya, kemudian dimulai dari penyuntingan. Edisi teks harus menggambarkan sejarahnya, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Secara metodis, perubahan secara sadar harus didahulukan daripada kekeliruan. Selanjutnya, teks diteliti sebagai keseluruhan, bahan yang mengiringi teks harus diteliti juga. Perlu diteliti sejarah teks dari karya lain, rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Kemudian penyalin dan lembaga penyalinan harus diteliti juga. Dan diawali dengan inventarisasi yang pertama dilakukan jika sudah menentukan objek. Kemudian meneliti jumlah naskah. Contohnya dengan melihat katalog di dalam dan luar negeri. Katalog adalah buku yang berisi berbagai naskah dalam suatu koleksi. Katalog deskriptif adalah kegiatan merekam atau mengidentifikasi data bibliografi, yaitu data mengenai pengarang atau kreator, judul tempat terbit, penerbit, tahun terbit, edisi dari data buku, dan bahan pusaka lainnya. Dan yang terakhir adalah katalog daftar. Kritik dan evaluasi seorang filolog kepada teks, meneliti dan menempatkan teks pada tempat yang tepat, yaitu dengan mencari autograf atau karya yang ditulis pengarang meskipun saat ini sudah susah untuk dicari. Teks juga memiliki kesalahan di dalamnya, antara lain tulisan tangan yang kurang jelas, pergeseran lafal, penghilangan huruf, tambahan huruf, tertukar, dan terpengaruh oleh kata lainnya. Filolog dapat mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam teks, kemudian merekonstruksi teks-teks dalam naskah berdasarkan suatu turunan yang sama. Dan untuk melakukan hal itu, langkah kerja berupa perbandingan naskah harus dilakukan. Setelah perbandingan, filolog mulai mengkonstruksi naskah dengan melakukan susunan stema atau yang dikenal dengan metode stema. Metode ini bertujuan untuk mendekati teks asli melalui data-data naskah dengan melakukan perbandingan teks. Dan istilah arketip, yaitu induk naskah atau nenek moyang naskah berupa salinan, dapat dipandang sebagai pembagi persekutuan terbesar dari naskah-naskah yang ada. Hiperketip adalah kepala keluarga naskah-naskah yang ada dan membawahi naskah-naskah seversi. Naskah arketip terkadang diberi nama dengan huruf Yunani yaitu omega, sedangkan naskah-naskah hiperketip diberi nama dengan alfa, beta, dan juga gamma. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam teks. Metode penyuntingan dibagi menjadi dua, yaitu naskah tunggal dan naskah jamak. Naskah tunggal diawali dengan pencarian di katalog. Codex Unicus adalah naskah tunggal dari suatu karya. Dan apabila hanya ada naskah tunggal dari suatu tradisi sehingga perbandingan tidak mungkin dilakukan, maka dapat ditempuh dua jalan, yaitu edisi diplomatik dan kritik. Edisi kritik adalah memasukkan campur tangan peneliti. Filolog sudah mentransliterasikan, membagi kata, menandai kata, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk agar bisa dinikmati lebih luas. Filolog juga dapat menambahkan dengan membuat tafsirannya sendiri. Berbeda dengan diplomatik, yaitu menyajikan semurni mungkin seolah-olah teks asli, reproduksi fotografis, tanpa interpretasi dan transliterasi, hanya menarik bagi pembaca pecinta. Contohnya, Muhsar Tawarikh Al-Wusta. Edisi naskah jamak dibagi menjadi dua, yaitu metode landasan, metode gabungan. Metode landasan menurut tafsiran peneliti, naskah-naskah yang ditemukan berbeda nilai, pilih salah satu berdasarkan tujuan. Naskah yang paling berkualitas ialah yang diteliti dan naskah lainnya hanya untuk perbandingan. Catat perbedaan perbandingan dalam aparatus kritis. Kemudian metode gabungan adalah meneliti memandang naskah itu kualitasnya hampir sama, menggabungkan beberapa bagian dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya transliterasi, merupakan cara memperkenalkan kandungan teks, artinya alih askara atau pemindahan macam tulisan yang dipakai. Berbeda dengan transkripsi, yaitu mengcopy tulisan. Dengan cara membagi kata, menyesuaikan ejaan menggunakan tanda baca. Interpretasi, filolog harus mengeluarkan sifat-sifat dasar teks untuk membaca. Konteksnya harus diperhatikan. Prinsipnya adalah teks harus dianalisis dengan sifatnya sendiri, teks harus diperiksa dengan latar kebudayaannya sendiri dan didekati secara berbeda, agama, filsafat, sejarah, etika, dan lain-lain. Struktur penelitian filologi, yang pertama adalah pendahuluan, konteks umum naskah, naskah yang dikaji, kritik teks, pembahasan naskah dan teks, dan juga kontekstualisasi teks. Dan sebelum seorang filologi melakukan penelitian pada teks, harus mengetahui perbedaan naskah dan prasasti. Naskah adalah tulisan tangan pada buku dan bahan tulisan tangan, sedangkan prasasti adalah tulisan pada batu, batu bata, logam, gerabah, dan kayu. Naskah berisikan tulisan panjang dan informasinya lengkap, sedangkan prasasti hanya pendek, ringkas, dan untuk pengumuman, penanda, ukiran nama, dan jabatan.
Naskah bersifat anonim, yaitu tanpa nama atau tidak dikenali, sedangkan prasasti ada nama dan tahunnya. Naskah banyak karena disalin, sedangkan prasasti hanya sedikit. Naskah dalam filologi adalah dokumen atau yang ditulis di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik berbahan kertas, daluang, bambu, kulit kayu, rotan, dan lain yang perlu diperbaiki ada dianalisa kembali. Perbedaan naskah dan teks. Kodikologi adalah naskah merujuk pada fisik dokumen atau ilmu mengenai naskah-naskah dan bukan mempelajari apa yang terus di dalam naskah. Tekstologi adalah teks yang merujuk pada tulisan atau kandungan isi dari dokumen tersebut, yang mengkhususkan pada pemahaman isi teks atau kandungan teks. Ruang lingkup kodikologi dibagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi, yaitu tempat penyimpanan naskah, judul naskah, nomor naskah, jumlah naskah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tulisan seperti aksara, jenis huruf, tanda koreksi, dan lain sebagainya. Kemudian bagian naskah seperti bahan atau cap kertas, warna, naskah, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya sejarah naskah yang berisi riwayat naskah, kolofon, ciri-ciri kepemilikan naskah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penjilitan, yaitu bahan sampul, rusuk pengikat, motif sampul, dan lain sebagainya. Unsur yang terdapat dalam kodikologi adalah tempat penyimpanan naskah, alas naskah, cap kertas seperti watermark dan countermark, umur dan daya tahan, penulisan, iluminasi, dan ilustrasi. Berikut adalah contoh watermark dan countermark. Kemudian tempat penyimpanan. Naskah banyak tersebar di balai bahasa, museum, pesantren, yayasan, pemerintahan daerah, masjid, perpustakaan, universitas, dan juga istana. Alas naskah adalah sesuatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi sebuah naskah. Contohnya seperti bambu dan sutra, daun kulma, bata dari tanah liat, papirus, dan lain sebagainya. Watermark yaitu gambar yang membayang di dalam kertas, tertua pada tahun 1282. Watermark yang ada garis tipis horizontal dan garis tebal vertikal berarti sebelum 1810. Tujuannya sebagai simbol dagang, kualitas, dan ukuran kertas. Pada tahun 1665, VOC membuat pabrik kertas di Indonesia. Umur naskah tergantung alam dan perawatan. Alam tropis membuat naskah cepat rusak, maksimalnya 2 abad. Iluminasi adalah gambar pada halaman 1-2 sebagai pembingkai dan penghias teks. Sedangkan ilustrasi adalah gambar pendukung isi teks, penjelas teks terletak di mana saja. Dan berikut adalah contoh iluminasi. Kemudian ini adalah contoh katalog. Alur penelitian yang pertama penemuan teks, inventasi teks, deskripsi naskah, perbandingan naskah dan teks, suntingan teks, terjemahan teks, dan analisis isi. Penentuan teks diuji melalui 3 aspek. Yang pertama potensi naskah, metode dan pendekatan, konteks yang akan diteliti. Inventaris naskah adalah katalog naskah, buku-buku yang mengupas naskah terkait, artikel di jurnal, penulisan naskah perorangan, database online. Deskripsi naskah antara lain judul naskah, tempat penyimpanan naskah, nomor naskah, ukuran naskah, dan lain-lain yang terdapat dan berkaitan dengan penulisan naskah tersebut. Fungsi dari deskripsi naskah adalah mengidentifikasi jenis naskah, memperkirakan usia naskah, mengidentifikasi teks, dan penyusun katalog. Tujuan penentuan umur untuk mengetahui kondisi sosial teks. Dalam internal seperti kolofon, watermark, gambar, dan lain-lain. Sedangkan eksternal seperti sejarah penyimpan naskah, teks lain. Perbandingan naskah hanya dilakukan jika naskah lebih dari 1. Dalam naskah yang dibandingkan adalah jenis kodikologinya. Kemudian perbandingan teks meliputi struktur linguistik, varian bacaan, alur cerita, waktu penyalinan. Dan fungsi perbandingan teks adalah sebagai bahan untuk menyusun dan mengkonstruksi teks, mengetahui varian bacaan, kerusakan, kekurang hati-hatian penyalin, dan tambahan dari penyalin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan di dalam penjelasan saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.